Halo teman-teman, bertemu bersama dengan saya Teresia Andriani. Saya mahasiswi dari D4 Teknik Perpipaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya, yaitu pompa dan kompresor, latihan dan pendalaman. Contoh kasus yang akan dibahas adalah perancangan pemompaan air pada blok 4 lumpur menuju kolam penampung. Penambangan batu bara yang terhenti mengakibatkan blok 4 mengalami proses sedimentasi, yakni bercampurnya air dengan material di sekitar blok 4. Air yang berada pada kolam lumpur tersebut berasal dari hujan. Untuk mencegah terjadinya masalah lain, salah satu caranya kita bisa memompa air yang bercampur lumpur tersebut menuju ke SAM yang berfungsi sebagai kolam penampung air limpasan yang dipompa dari blok 4. Lokasi intake dan penampungan air sementara bisa dilihat di next slide. Seperti ini. Jadi reservoir hisap berupa danau atau kubangan bekas galian tersebut, reservoir buang atau reservoir sementara berupa SAM atau kolam penampung sementara. Tipenya berupa pemompaan air kotor. Untuk elevasinya ada elevasi pipa hisap sepanjang 61 meter, elevasi peletakan pompa 87 meter, elevasi tangki penampungan 140 meter. Kemudian untuk panjang pipa dari reservoir ke pompa 23 meter, panjang pipa dari reservoir ke tangki penampungan sepanjang 75,4 meter. Tipe fluida berupa air kotor. Debit yang diinginkan untuk pemompaan ini sebesar 450 meter kubik per hour. Nah, berikut merupakan skema elevasi dan perkiraan data panjang pipa. Yang kedua, untuk perhitungan kebutuhan head system. Untuk konstanta dan sifat fluida serta penentuan Mayer losses sudah ada di tabel berikut ini. Untuk penentuan minor losses juga ada fitting. Jadi L posisi suction ada 1, L posisi discharge ada 2, entrance 1, dan exit 1. Jadi koefisien kerugian minor total ada 4,07. Kemudian untuk perhitungan head loss sistemnya menggunakan rumus tersebut, kemudian didapatkan head loss-nya 8,34 meter. Lalu kita menghitung head pompa yang dibutuhkan sistem. Dari hasil perhitungan didapatkan 92,82 meter. Yang ketiga ada pemilihan pompa. Yang pertama kita akan lakukan adalah penentuan ukuran casing dari selection chart berikut ini. Jadi penentuan ukuran casing menggunakan head capacity envelope untuk debit 450 meter kubik per hour dan head 92,82 meter. Kemudian ada pemilihan ukuran impeller. Ukuran impeller dan data-data lainnya diperkirakan ulang dari kurva karakteristik pompa setelah kerugian minor ditambahkan ke dalam perhitungan loss. Dari pembacaan kurva di atas diperoleh bahwa diameter impeller 520 mm, NPSH required 4 meter, daya motor 200 kW dan efisiensinya 65%. Penentuan titik operasi yang diinginkan dan diameter impeller, penentuan daya pompa serta penentuan efisiensi pompa secara detail bisa dilihat pada gambar berikut ini. Apakah titik operasi berada pada BP?
Kavitasi ini terjadi pada bagian discharge pompa, di mana terjadi ketika tekanan discharge pompa yang terlalu tinggi, namun ada restriksi yang besar pada discharge yang menghalangi aliran keluar pompa. Secara normal, hal ini terjadi ketika menjalankan pompa yang berada pada posisi kurang dari 10% dari titik efisiensi terbaiknya, atau best efficiency point, BEP. Karena dalam perhitungan saya efisiensinya adalah 65%, berarti pompa yang saya rencanakan ini titik operasinya tidak berada pada titik BEP. Yang selanjutnya adalah pengecekan kecukupan NPSH. Perhitungan NPSH available bisa dilihat pada rumus berikut ini dan keterangannya. Kemudian didapatkan NPSH-nya 34,89 meter. Untuk menentukan NPSH required, NPSH A ditentukan dari sistem perpipaan, sedangkan NPSH R diperoleh melalui pengujian pompa dan nilainya biasanya disediakan oleh vendor atau pabrikan pompa. Dalam kasus ini, NPSH R atau NPSH required sudah disediakan oleh pabrikan pompa, yaitu 4 meter. Kemudian yang selanjutnya, apakah pompa aman dari kavitasi? Kavitasi pada pompa sentrifugal mempunyai pengaruh signifikan terhadap performasi pompa. Kavitasi mendegradasi atau menurunkan performansi pompa akibat fluktuasi laju aliran dan tekanan discharge. Kavitasi dapat juga menjadi penyebab hancurnya komponen-komponen dalam pompa. Ketika sebuah pompa gelembung-gelembung uap terbentuk secara langsung pada daerah tekanan rendah yang dibalik sudu impeller yang berputar. Kemudian gelembung-gelembung uap ini bergerak mendekati sudu impeller di mana mereka pecah dan menyebabkan kejutan fisik pada permukaan sudu pompa. Kejutan fisik ini membuat lubang-lubang kecil pada permukaan sudu impeller. Nah, untuk mengecek apakah pompa kita aman dari kavitasi, yaitu untuk membuat NPSH available kita lebih besar daripada NPSH R kita. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posisi pompa yang direncanakan sudah memenuhi syarat NPSH, di mana NPSH pada pompa ini 34,89 meter, yaitu lebih besar daripada NPSH required sebesar 4 meter. Nah, berikut merupakan penjabaran mengenai tugas besar 1 saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.